Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bensin Kuning Channel. Video kali ini saya akan membagikan secuil pengetahuan lagi tentang sejarah perkembangan rem. Ini saya ambil dari konten tulisan di Kumparan. Oh ya, untuk berita dan info, kami akan menampilkan sumbernya di sini. Ini sumbernya. Rem cakram atau rem tromol jadi istilah familiar yang sering kita dengar atau bahkan ucapkan. Komponen ini penting perannya di kendaraan beroda, termasuk mobil dan motor. Apakah sudah tahu sejarah perkembangannya? Yuk kita bahas tipis-tipis soal perjalanan sistem pengereman di dunia beserta penemunya. Kamu nih. Balok kayu. Rem konvensional menggunakan balok kayu untuk menghentikan putaran roda kayu berbalut besi baja. Mengutip dari Auto Evolution, pada awalnya tak diketahui sejak tahun berapa sistem pengereman yang masih menggunakan sangat sederhana dan ala kadarnya. Umumnya menggunakan sistem tuas dan balok kayu yang bila tuas ditarik, balok kayu akan menempel roda. Dan metode ini dipakai pada kendaraan yang ditarik kuda atau kendaraan bertenaga uap. Namun rem ini mulai tak digunakan lagi jelang akhir 1899 ketika Michelin bersaudara mulai mengganti roda berlapis besi dengan ban karet. Rem tromol. Sistem pengereman ini merupakan cikal bakal rem modern. Orang yang disebut berjasa besar dalam pengembangan ini adalah Louis Renault. Pada 1902, konsep kasar rem tromol atau drum brake sudah pernah dirancang setahun sebelumnya oleh Wilhelm Maybach. Bahkan sebelum itu, pada tahun 1899, Gottlieb Daimler sudah menemukan ide sistem rem tromol yang disebut servo asisten, yang digunakan sampai sekarang tapi dengan beberapa pembaruan. Namun saat itu sistem pengereman ini ditempatkan di posisi yang tidak tertutup, sehingga muncul masalah ketika komponennya kena debu, kepanasan, atau basah sehingga tak bisa bekerja efektif. Sistem rem hidrolik. Bila sebelumnya rem bekerja secara mekanik, tapi pada 1918 Malcolm Lockhart menemukan sistem pengereman hidrolik. Sistem ini memanfaatkan cairan untuk mentransfer gaya pada pedal yang ditekan ke piston dan kemudian ke brake shoes atau kampas rem. Pada akhir 1920-an, sistem ini dipasang pada sebagian kendaraan mahal, lalu meluas ke sebagian besar dunia otomotif. Rem cakram. Seiring berjalannya waktu, kendaraan yang diproduksi ternyata memiliki kecepatan yang semakin tinggi dengan bobot berat yang semakin nambah. Pengguna rem tromol memang masih efektif, tapi ada kekurangan soal pendistribusian panas. Ini yang kemudian menjadi awal dari pengembangan rem cakram. Pertama kali dipatenkan pada tahun 1902 oleh William Lanchester. Cakram tersebut baru populer pada tahun 50-an. Chrysler menjadi pabrikan pertama yang menerapkan sistem rem cakram pada kendaraannya, yaitu Imperial, yang dikombinasi dengan hidrolik Lockheed. Di Eropa, sistem ini diadopsi oleh Jaguar tipe C dan Citroen DS. Sampai saat ini perkembangan rem semakin canggih, seperti penyematan teknologi rem ABS, DB, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi secuil lagi pengetahuan yang kami sampaikan pada sahabat bensin kuning. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir video ini. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kemudian